sebuah pengalihan isu lagi. Itu namanya gitu. Kalau teori itu namanya destruksi literal. Lu mau teori itu nanti yang jadi berat nih. Destruksi literal. Literasi gitu kan. Ya literalnya didestruksi supaya timbul interpretasi alternatif yang sebetulnya kita bisa duga tuh. Karena memang kalau diluruskan logiknya ya mesti orang berpikir taksonomi, mangga apa, kan orang selalu berpikir taksonomis kan. Padahal sebetulnya aneh bisa disimpangkan tuh, yang manggaruk-garuk. Apalagi kalau pakai langgam Batak, manggaruk bukan menggaruk, atau Melayu yang manggaruk-garuk. Manggaruk. Bung Rocky, sehat ya? Oke, asik Bung Rocky. Apa yang ngobrol apa? Jadi gini, apa namanya, dukun ya. Itu, jadi kalau kita Bung Rocky nih, ya kan, dari orang yang biasa-biasa IQ-nya langsung naik tuh 10%. Sekali nonton dia, 10 kali nonton, naik lagi tuh. Jadi gampang naikin IQ. Tidak hanya sekedar spiritual question, tapi nonton aja tuh, nonton Rocky. Memang punya IQ. Aduh, gimana naikin? Nih, ada pertanyaan. Rejim bilang apa? Dia lontarin pertanyaan tuh. Penguasa lontarin pertanyaan ke masyarakat. Ya kan? Udah disut ya. Apa? Nanti dulu. Dia kedengeran juga di situ. Ya. Apa-apa. Jadi gini, penguasa ngelempar sebuah statement, pertanyaan kepada masyarakatnya, harus dijawab tuh. Mangga apa paling enak? Terus apa? Orang-orang berpikir rasional. Mangga paling enak, mangga apa tuh? Mangga Indramayu, mangga Cokanan, Mangga tuh. Itu silakan. Nah, ini kata benda. Mangga apa paling enak? Begitu kan? Kita nggak tahu tuh mangga apa kata benda, kata apa gitu. Tapi masyarakat melihat yang aturan umumnya ya udah, dia bilang tuh apa tuh? Dia bilang mangga Cokanan, mangga Indramayu, mangga mana lagi madu, gitu kan? Pas dijawab pemerintah udah ramai masyarakat, pemerintah bilang apa tuh rejim? Mangga yang paling enak adalah menggaruk-garuk kulit yang gatal. Itu gimana tuh? Itu juga salah itu. Lu tanya sama siapa? Ya kan? Kalau lu tanya pada anggota-anggota DPRD terutama dari daerah itu yang suka ke Jakarta setelah sidang, dia mangga yang paling enak itu mangga besar. Oh gitu ya, mangga besar. Itu pusat kenikmatan gitu. Tapi kan itu nggak umum. Tanya sama supir taksi itu. Kemana tuh? Sebelum ke bandara atau dari bandara? Dia ke mangga besar dulu baru ke Tar dulu. kabinet. Kalau mangga besar itu kan segelintir, beberapa orang gitu. Segelintir gimana seluruh? Iya kan? Seluruh. Ada beberapa lah, ada sebagian. Tidak aktual, tidak apa namanya, tidak holistik gitu, tidak rame-rame gitu kan. Ya memang nggak boleh holistik ke mangga besar. Lu mesti sembunyi-sembunyi kok. Kalau menggaruk-garuk kulit yang gatal, itu kan semua orang merasain tuh, menggaruk-garuk kulit yang gatal, ya kan? Jadi iya, itu di mangga besar juga, kulitnya nggak gatal, tapi mereka ke situ supaya digaruk-garuk. ya itu jadi Man's world. ya, kita ambil dari dari dua statement itu dan jawaban. Itu yang benar yang mana tuh? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar ya? Yang kan pertanyaan semacam itu memang dimaksudkan untuk memecah kekakuan itu. Oh gitu ya? Iya dong, mangga apa ya, mangga apa? Tadi manggaruk-garuk. Sepertinya dipakai oleh beberapa penguasa gitu. Ketika dia ada sebuah isu yang memang memenuhi kepentingan masyarakat, tahu-tahu dia melontarkan sesuatu dan ditangkap dan dikemas jadi sebuah pengalihan isu lagi. Itu namanya gitu, kalau teori itu namanya destruksi literal. Lu mau teori itu nanti yang jadi berat nih. Destruksi literasi gitu kan. Ya literalnya didestruksi supaya timbul interpretasi alternatif yang sebetulnya kita bisa duga tuh. Karena memang kalau diluruskan logiknya ya mesti orang berpikir taksonomi, mangga apa, kan orang selalu berpikir taksonomis kan. Padahal sebetulnya aneh bisa disimpangkan tuh, yang manggaruk-garuk. Apalagi kalau pakai langgam Batak, manggaruk bukan menggaruk, atau Melayu yang manggaruk-garuk. Manggaruk gitu. Ya manggaruk-garuk apa? Jadi
ya kita ngelihat ada sebuah, jadi kebenaran itu olah-olah gitu kan di Nah, bukan kebenaran seolah-olah, itu ya kebenaran yang seolah-olah tuh tadi, destruksi gitu ya, literal. destruksi literal. Jadi fonetiknya gimana itu? Itu nggak ada fonemik Nggak ada itu, tuh di memang situ mau ya. didestruksi struktur fonetiknya itu. Nah, biasanya kalau logus frontalnya udah destruktif, yang bagus pun masuk di kepala itu ditafsirkan sebagai hal yang nggak begitu penting lagi selain sebagai guyon humor. Nah, gitu. Iya, jadi kita sering melihat jawaban tuh para penguasa di belahan dunia manapun ya. Seperti itu aja gitu. Dan diplomat ulung pun sepertinya berbahasa seperti itu kan. Udah hampir gontok-gontokan ini dalam kondisi kondusif untuk saling gitu kan. Memorandum of understanding. Padahal udah pada berantem tuh di bawah gitu. Kopi dulu, tambah dulu kopi. Ngopi dulu. Oke, kita pilihan kedua. Ada pola kedua. Dia rejim itu ngomong lagi, mangga apa? Mangga kalau dilempar jadi apa? Kan gitu. Mangga dilempar jadi apa? Masyarakat bilang jadi ini dong, jadi hancur gitu kan. Jadi rusak. Kalau mangga dilempar jadi apa? Jadi sesuatu apa? Bingung kan? Ada sebuah apa tuh namanya tuh? Harus ada penambahan apa tuh? Sintesis atau gimana tuh? Tapi ketika masyarakat sudah nggak seperti itu, berpikir seperti itu, ramai. Media-media sudah berpikir ramai seperti itu. Mangga itu kalau dilempar jadi bansos. Nah, baru dibilang. Pemerintah bilang dilempar jadi apa? Jadi jauh, kata dia. Jadi jauh dia bilang kan. Jauhnya jadi bansos. Bansos. Kalau dilempar dari mobil kepresidenan ya mangga busuk pun direbutin. Itu gawat. Itu yang lain sih Bang, ngomongin program dulu. Kalau enggak secara teori itu lempar-lempar itu ada lagi hal-hal mistis tuh. Lagi namanya nyari apa gitu kan. Apa nyari coba? apa tuh, nyari apa namanya tumbal lah ya gitu. Dukun. Iya kan standarnya gitu. Iya, ngoceh-ngoceh. Aduh, udah gawat tuh. Iya, Jadi gini, ini dukun itu nggak pernah hilang dari politik Indonesia tuh. nggak bisa hilang. Bahkan bisa 90% itu. Jadi rasional analisisnya itu 10%, terus nanti tanya dukun. Dukun tuh bisa dirinya sendiri juga jadi dukun. Benar. Penguasa kan menjadikan dirinya sendiri jadi dukun kan. Dukun ya, dukun coba kita Misalnya lo, jelaskan dukun bagaimana. apa misalnya rasionalnya mau pindahin ibu kota ke Kalimantan itu? Lu tanya pada arsitek, tanya pada ekonom, nggak ada rasionalnya. Selain bahwa itu ada mistiknya tuh gitu. Jadi ya Jokowi pasti pakai six sense-nya itu. Six sense. Indra keenam, karena indra yang lain nggak berfungsi. Ya, betul. Jadi gimana ya? Ya dukun ya. Gua lagi Ini orang bingung, gua lagi lu ngobrol sama gue, orang ini si Ipul apa itu? Gua lagi bingung gua. Asdos. Yang gua tahu dukun itu Ipul ini asisten gue dulu, ngajar metodologi. Iya, ini dokter. Dokter Saiful. ya kalau memahami roke ya memahami global lah. Sejarah arkeologi of knowledge itu harus paham itu. Jadi ya kan udah tuh. Kalau kita memahami roke ya lapisan-lapisan intelektual dia itu membedah semuanya tuh. Kayak kemarin, ini baru gue baca tuh. Orang Sorong itu seolah-olah habis disihir dukun. Karena ada jalan yang bolong udah bertahun-tahun, tiba-tiba dalam 2 jam itu langsung mulus itu kan. Ternyata Pak Jokowi mau lewatin situ, di dalam 2 jam dimulusin. Itu kayak Bandung Bondowoso bikin minta bantuan jin buat bikin itu kan. Jadi bayangkan misalnya kita berupaya untuk paham mengapa kebijakan itu nggak pernah utuh. Sama seperti jalan berlubang yang di Sorong itu dibikin utuh hanya untuk supaya presiden mobilnya nggak jeduk-jeduk gitu kan. Nah, padahal sebetulnya ya jalan rusak dibikin utuh. Ada otak yang rusak udah 7 tahun dibiarin mangkrak. Coba. Amplas. Gitulah nih. Harus diamplas. Pemirsa, ini ngoceh-ngoceh doang ya. Ini namanya Jangan dijadikan delik. ilusi destruktif namanya. Ini pemuja apa nih? Itu Ini dupa nih. dupa. Tapi lu bakar nggak Bang? Bakar dong. Dalam rangka? Dan agak
Ngusir tuh. Musir gua. Enggak, bukan ini. Ngusir pejabat. Anjir, jin-jin. Jadi pejabat nggak bisa duduk di Nah, ini sini. gua pergi pejabat. Aromaterapi nih. Kami manggil kuntilanak. Gue suka tuh manggil kuntilanak begitu. Calon pejabat Ngobrol bisa tuh. duduk di sini. Iya enggak, kuntilanak itu sahabat Karena ini jin-jin pertama segala macam. manusia adalah kuntilanak. Paling takut manusia. Kenapa? Ditangkap sama dia, diduitin. Tuh kuntilanak. Tangkap, dikurung, ya kan? Ada yang nanti terjadi tukang parkirnya tuh. Di wartawan, pimpinan redaksi pada girang tuh. Kalau kuntilanak bisa terkurung seperti itu. Itu satu, waduh, itu luar biasa. Tapi masih ada yang Ya lebih kan? ditakutin Makanya takut tuh. sekali dia. Kuntilanak aja takut pada pinjol. bisa, lo kuntilanak bisa bunuh diri loh. Ini 2 kali mati. Kuntilanak. 3 kali mati. Aduh. Tapi menarik sih, itu pola nama-nama kuntilanak, genderuwo, kolong wewe itu nunjukin Gimana? kebijaksanaan masyarakat sebenarnya. Ya kenapa kuntilanak selalu Contohnya gini, ditafsirin ketika perempuan? kita dalam etika lingkungan, kita pengen nih pohon ini nih, pohon yang pohon sukun itu tuh bagaimana kita Ini suka bukan sekali pohon masyarakat dia menghasilkan air tuh sebagai Mana sumber beli mata pohon? air, ya kan pohon sukun tuh di situ tuh. Ini Aja itu pohon sukun. Ya emang dari dulu pohonnya sukun. lu mesti lihat pohonnya. Ini dulu gue punya Tapi ketika sudah ada kuntilanak di situ, ketika ada orang mau nebang, tahu masyarakat ada kuntilanak, di situ kamu akan celaka 7 turunan, maka aman itu pohon. ya itu cara kapitalisme memanfaatkan mitos. Karena dia Aman tuh, jadi kita masyarakat masih punya saluran air di situ. iya pohon sukun itu kan apa namanya itu staple food apa namanya itu. Heeh. Kan dia penuh dengan karbohidrat, kan itu sekarang laku betul kan. Sukun itu kan Iya, laku. potensi baru buat gantiin karbohidrat jagung atau beras. Diekspor Jadi mesti juga udah. dikasih mitos di situ bahwa di situ dijaga kuntilanak tuh. Enggak, secara pohon utuhnya sendiri, akhirnya apa? Sebagai penghasil oksigen, penghasil air dan sebagainya kan, ya kan? Artinya gara-gara itu, gak ada lagi tuh orang mau nebang. Ya bisa Gitu. itu tafsir dari environmentalis begitu jadinya tuh. Supaya dia nggak ditebang. Karena pohon itu adalah menghubungkan antara mata air dan langit. Nah ini menarik nih, gimana tuh? Kan Mata pohon air dan itu dia mengalirkan melalui kapiler itu air tanah supaya menguap ke langit melalui pucuk-pucuk Ya, pohon itu. Jadi pohon itu sebetulnya sungai. Nah itu, kadang-kadang orang anggap sungai itu yang kelihatan mengalir dari gunung ke laut. Enggak, sungai itu semua pohonnya adalah sungai. ya. Iya, karena dia ada air di situ. Ya ada air dan dia mengalir ke atas. Jadi sungai bukan yang mengalir ke bawah, sungai justru mengalir ke atas. Sering Tuh. dengar Milik Ini mirip-mirip film Pirates of Caribbean yang terakhir tuh, episode terakhir si Pirate of Caribbean. Iya kan? Itu apa tuh? Airnya ke atas tuh, mencari mata air abadi kan. Iya. Judulnya gue lupa deh tuh. Jadi yang tiba ke laut apa? Ya sisa sungai, Sisa bukan sungai. sungai utama tuh. Sungai utama itu adalah pohon, pohon. sungai di dalam. Jadi Ada orang-orang akan sungai di melihat dalam sekarang pohon. dengan pernyataan ini, orang-orang akan melihat ada aliran air menuju ke atas tuh. Tembus tuh mata-mata mereka tuh ngelihat. Iya. Ya kan urat-urat itu mengalir ke atas. Dia nggak bisa sebagai lihat, sungai. tapi dia bisa lihat melalui rumus fotosintesis. Iya. Apa namanya, karbon ditambah oksigen, hasilnya adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya begitu-begituan kan? Iya, iya. H2O. Ya lalu apa namanya, ada yang ditimbun sebagai klorofil jadi hijau, ada yang harus diuapkan supaya lembab udara kan itu. Tapi Yuk. nggak lama lagi tuh, karena kebun raya aja Iya, udah swasta ya. udah mau dikomersialisasi. Nah itu yang disebut sebagai cara berpikir Cartesian. Kebun raya dikomersialisasi karena dipenggal-penggal dengan maksud supaya terhubung secara bisnis. Padahal kebun raya itu satu pikiran utuh tentang ekologi, nggak bisa dikomersialkan. Ya, sepakat. Eksploitasi. Descartes. Ya, Descartes. Descartes, begitu. Descartes. Ya Descartes kan selalu punya Descartes. pandangan teknis terhadap alam. Nah, pandangan itu kemudian yang dibantah oleh mereka yang berpikir ekologis, bahwa kan ada rumusnya tuh, the whole is greater than the sum of its part.
Yang utuh itu atau keseluruhan itu bagaimana terjemahan The Indonesia? whole is greater. The whole is greater Then than the sum of its part. the sum of- Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagian. Itu cara pandang holistik terhadap alam itu. Kalau Descartes cara pandang yang atomistik. atomistik. Bahwa dunia ini bisa dipecah-pecah, tapi nanti bisa disambungkan ulang itu. Dan itu ada unsur eksploitasi dong situ dong. Yang dieksploitasi kan, karena Descartes selalu Jadi menganggap ada subjek dan objek, subjeknya sebagai mendominasi waduh subjek itu. ini pembicaraan Ngeri kali tuh. yang bisa cebong nggak bisa paham nih. Lu jangan naik abstraksi, Nah, jadi jangan lu gini, naik jadi lu gini, bikin gini. lebih gampang lah. Dalam cogito ergo sum. Lu kasihan dong. Descartes. Ya, cogito ergo sum. Cogito, lupakanlah. Sekarang kita bicara Gua makan, gua ada. Amerika ini lagi kegandrungan terhadap apa namanya ini, hatinya pisang. Pisang nggak jelas nih jenis pisangnya belum dapat juga. Tapi beberapa pisang yang agak besar gitu dijual tuh per kilo di supermarket seluruh Amerika untuk mereduksi reduksi obesitas. Hati pisang yang dibuang-buang laku keras dan harganya mahal. Ya kan itu sebetulnya peluang itu. Kalau negeri ini luar biasa. Latin sudah jadi sebuah banana republik kan, ya kan? Nah kita hatinya pisang itu sebagai republiknya gitu. Itulah aku karena obesitas tahu sendiri. Mereka kan junk food, ya kan? Maka, nah ini gimana, Bung? Ya, pisang itu memang di dalam riset. Nama Latinnya Musa, pisang itu. Iya, ya Musa, ya, tongkat Musa, tongkat pisang. Belah aja. Kan pisang itu sangat Sper bermanfaat. Musa. Kan dia mengandung kalium. Kalium. Kalium itu fungsi utama kalium adalah memperbaiki kerusakan otot jantung. Karena itu kalau supaya jantung lu sehat lu mesti makan pisang banyak itu karena kalium itu penting untuk jantung itu. Nah, jantung itu kan heart. Hati itu. Jadi apalagi jantung pisang itu lebih dari heart. Jadi perbanyak makan pisang supaya jantung kita sehat kan, itu. Nah, ini kembali ke poin awal ketika Jembatan literalnya begitu kira-kira. Jembatan literal ya. Jembatan literal. Bridge literal. Literal bridge. Literal bridge. Jadi Bridge over kembali troubled lagi water. tuh ke mangga dilempar dari jauh tadi. Kalau ini kan jawabannya jawaban yang real gitu kan. Nah, kalau dengan hal ini negara akan berbuat apa dengan jantung pisang ini nih? Dengan hati pisang ini? Dengan pola seperti ini ada sebuah Lu bayangin misalnya tuh, ekspor, gitu. kita penyakit jantung itu, jantung koroner itu nomor 2 pembunuh di Indonesia tuh. Padahal sebetulnya kalau pakai logika pisang itu, Lampung itu satu provinsi produser pisang. Kok bisa kita kena jantung? Jadi mengolah pisang aja kita nggak bisa tuh untuk menurunkan mortality rate karena heart attack gitu. Jadi sebetulnya banyak betul kan pekerjaan mengurangi rumah sakit dan perbanyak tanam pisang tuh supaya jantungnya. Itu indah sekali. Ya justru itu sekarang luar semua biasa orang sekali. tuh bikin rumah sakit. Itu jadi bagaimana BPJS kan aneh kan? Iya. Makin banyak rumah sakit, ya artinya makin banyak orang sakit dong. Padahal pisang berlebih di Lampung. Iya. Kasih makan monyet, nggak diolah itu kan. Itulah. Paling nggak dibikin jus pisang itu. Terus sidang kabinet dikasih jus pisang semua kan. Iya. Jadi pintar dong. Iya kalau nggak jadi pintar jadi monyet. Kan makan pisang. Gue jadi lupa tuh gara-gara itu tuh. Iya kan? Jadi ya Nah, tadi udah, tuh, viralkan udah nih. Udah Pembicaraan luar biasa tuh. Ngacoknya. Ini bukan ngaco nih. Nggak ngaco Ini lah. pembicaraan alternatif gitu. Gitu, Pol. Jadi konsep-konsep Lu gak ada mengenai capek ngomong, pisang- lu break aja dulu terus nanti Break dulu ya. ngomong aja. Santai. Ya udahlah, break dulu lah ya. Santai. Mm.